मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। Halo pemirsa All Movie, satu film berjudul Ashoka yang rilis 2021 berkisah perjalanan mengembara seorang pangeran dan bertemu seorang putri, kemudian menjadi seorang raja yang kejam. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Check it out. Berawal dari seorang jenderal bernama Sufirat yang melaporkan pada Pangeran Ashok bahwa prajurit dari negara Taksila datang menyerang. Namun Pangeran Ashok optimis prajuritnya akan menang menghadapi mereka. Benar saja prajurit Taksila yang datang disergap oleh prajurit Magadha. Prajurit Taksila yang berada di darat tak luput dari sergapan prajurit Magadha. Kemudian nampak Raja Taksila yang menyerah pada Magadha, namun tiba-tiba dia berencana membunuh Pangeran Ashok. Akhirnya Pangeran Ashok membunuh Raja Taksila. Nampak penyambutan Pangeran Ashok atas kemenangannya. Ashok pun menghadap pada Raja Bindusara. Di sisi lain Pangeran Susima yang merupakan saudara Ashok terlihat kesal pada Jenderal Sufirat atas kemenangan yang diraih oleh Pangeran Ashok. Lalu Pangeran Susima membunuh Jenderal Sufirat. Setelah itu Susima menyuruh seseorang untuk membunuh Pangeran Ashok di saat dia mandi. Ashok yang menyadari kedatangan orang tersebut langsung menyergapnya. Namun adik Susima yang bernama Sugatra memanah orang tersebut agar tak buka suara. Kemudian Ashok yang mendatangi Susima. Di singgasana terjadi perdebatan atas pewaris takhta. Sugatra yang tak suka melihat Ashok duduk di singgasana mencoba memaksanya untuk turun, namun dia tak mampu melawan Ashok. Sugatra yang emosi menantang Ashok bertarung di hadapan orang banyak pada esok hari, dan Ashok menerima tantangannya. Ibu Susima mengadukan pada raja bahwa Ashok berani duduk di singgasana yang membuatnya marah. Dharma yang merupakan ibu Ashok disuruh raja untuk menghentikannya, jika tidak maka dia yang akan dipersalahkan. Lantas Ashok mendapati Dharma yang melakukan ritual berdiam diri. Seorang pendeta menjelaskan bahwa Dharma menginginkan agar Ashok meninggalkan Magadha dan menjadi orang biasa. Ashok pun akhirnya memutuskan pergi demi ibunya. Kemudian Vikasoka mendatangi Susima memberitahukan kepergian Ashok dari Magadha. Di suatu tempat Ashok dihampiri seorang biksu. Sang biksu mengatakan bahwa kelak takdirnya akan melebihi seorang raja. Pada malam harinya Ashok sudah berada di wilayah Kalim. Keesokan harinya Ashok bertemu dengan seorang gadis yang begitu cuek dengannya. Dia pun terus mengejar dan mengaku bernama Pawan. Gadis yang sebenarnya bernama Putri Karwaki kembali meninggalkan Ashok. Pada malam harinya Ashok mendengar perbincangan orang-orang bahwa akan mendapat imbalan 100 keping emas jika menemukan Pangeran Arya dan Putri Karwaki. Tiba-tiba Ashok ikut berpancung dengan seorang bernama Virat dan dia mengalahkannya. Pagi harinya Ashok disuruh bekerja oleh seseorang yang mengajaknya. Pada saat Ashok akan memerah susu, dia menyadari kedatangan Putri Karwaki. Tak lama kemudian Karwaki berlari pergi karena beberapa penjahat mengejarnya. Hei, ruko! Ruk jao! Ruko Rajkumari Karwaki! अरे तुम्हें तैरना आता है? नहीं। पागल हो क्या? अगर तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों कूद पड़ी? Ashok yang menyelamatkannya baru menyadari bahwa dia Putri Karwaki. Tak lama kemudian Bima seorang jenderal memukul Ashok hingga pingsan. Arya yang melihat Karwaki membawa Ashok menanyakan siapa dirinya. Lantas Karwaki mengatakan bahwa Bima memukulnya. Dan Bima terlihat kesal karena Karwaki membawanya. Ashok yang pertama kalinya tersadar selalu memanggil Karwaki. Dan Arya yang tidur memimpikan ayah ibunya dibunuh seseorang. Saat terbangun Bima menenangkannya. Di kerajaan Kaling terjadi perdebatan antar senat tentang keberadaan Pangeran Arya, karena pewaris tunggal adalah Pangeran Arya setelah kematian ayahnya. Seorang menteri diberi kepercayaan untuk menemukan pembunuh sang raja. Karwaki? अब कौरव की रात भर तो किसी और का नाम ले रहे थे।
Asok yang telah membaik selalu menggoda Karwaki. Arya yang datang menghampiri mereka meminta diberi dongeng. Lantas Asok menceritakan kisahnya dengan putri Karwaki tanpa Arya ketahui. Setelah itu Bima mengajak Arya dan Karwaki untuk pergi ke Kaling tanpa mengajak Asok. Kemudian Asok yang melihat Virat menggoda penari, tiba-tiba dia memukulnya. Virat kemudian menunjukkan kekuatannya membengkokkan sebuah besi. Lantas Asok mengajaknya bertarung dengan mata tertutup, dan ternyata Asok hanya mengerjainya dengan berlalu pergi. Suatu hari Asok kembali bertemu Karwaki, namun dia tak mengucapkan sepatah kata pun dengan berlalu pergi karena dalam bahaya. Di sela perjalanan tiba-tiba beberapa penjahat menghadang. Bima lantas bertarung melawan mereka. करेंगे। Setelah itu Bima menanyakan asal-usul Asok, dan dia mengaku prajurit Magadha. Mengetahui itu Bima berkata bahwa kita adalah musuh. Terlihat menteri yang memarahi anak buahnya yang gagal membunuh Arya. Suatu hari Karwaki belajar pedang dengan alasan untuk melawan orang jahat yang membunuh orang tuanya. Asok lantas mengajarinya menggunakan pedang. Di sela itu Asok menyentuh Karwaki, namun dia menghempaskannya. Setelah itu Asok merasa kesal dengan Karwaki. Tiba-tiba Asok dikejutkan kedatangan Virat. Tak lama kemudian Virat dipukul seorang wanita. ओरे काची काची की गुड़िया होठों में सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी आंखों में बंद है। Asok yang kembali bertemu Arya melanjutkan dongengnya. Di sela itu Arya mengadukan padanya bahwa kerajaannya telah dirampas. Lantas Asok mengatakan akan membantu mengembalikan kerajaannya. Kemudian nampak Asok mengungkapkan cintanya pada Karwaki, dan Karwaki mengatakan hal yang sama. Bima yang mengetahui hubungan Asok dengan Karwaki begitu marah padanya. Di sela itu Bima mengungkapkan bahwa Karwaki adalah anak nelayan yang diadopsi oleh sang raja. Mengetahui itu Karwaki hanya terdiam dan menangis. यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? हे शतरानी, क्या हुआ? Asok yang menghampiri Karwaki lantas diberitahu bahwa dia adalah anak yang diadopsi raja. Asok menguatkan Karwaki dengan mengatakan bahwa akan selalu mencintainya. Asok kemudian menikahi Karwaki. Mereka nampak bahagia setelah menikah. Di sela itu Asok menemui utusan Dharma yang memberitahunya bahwa Dharma dalam keadaan sakit dan ingin bertemu dengan Asok. Karwaki yang mengetahui lantas menyuruh Asok untuk menjenguknya. Asok lantas berpamitan pada Arya. Asok yang menemui Dharma mendapatinya dalam keadaan baik. Lalu Asok menceritakan tentang Karwaki pada ibunya. Di sisi lain Bima menitipkan Karwaki dan Arya pada seseorang karena dia akan pergi ke Kaling. Asok yang bertemu Susima memancarkan kebahagiaannya yang dimabuk cinta, dan mereka merasa aneh dengan sikap Asok. Asok yang menemui raja diberi tugas ke Ujjaini karena sebuah pemberontakan terjadi di sana. Karwaki dan Arya selalu menunggu kedatangan Asok. Mereka pun berteriak memanggil-manggil namanya. Asok yang merasa dilema memutuskan untuk pergi menemui Karwaki dan menyuruh pasukan menunggu di Ujjaini. Bima yang bertemu menteri membahas siapa pelaku pembunuh raja, dan menteri menyuruh seseorang untuk menemaninya. Di perjalanan Bima disergap oleh orang suruhan menteri. Di sisi lain para penjahat mendatangi tempat persembunyian Arya dan Karwaki, hingga seorang wanita dan anaknya mengorbankan diri mengaku sebagai Karwaki dan Arya. Asok yang datang mencari Karwaki mendapati Bima dalam keadaan terluka. Bima yang diam hanya memberikan gelang milik Karwaki dan Arya yang artinya mereka telah mati. Mengetahui itu Asok menjadi frustasi, orang yang sangat dicintai telah meninggalkannya.
Ashok yang ingin bunuh diri, tiba-tiba Virat datang menangkapnya. Virat kemudian menghajarnya, namun Ashok hanya diam tanpa melawan. Tak lama berselang prajurit menangkap Virat. Di saat Virat akan dipenggal, Ashok menghentikannya. Di sela itu Virat baru menyadari bahwa dia adalah Pangeran Ashok. Terlihat Bima mengurung Karwaki dan Arya. Setelah kejadian itu Virat mengutarakan bahwa akan mengabdi pada Pangeran Ashok. Ibu Susima menyuruh untuk membunuh Ashok pada perang Ujjaini agar tahta jatuh pada Susima. Benar saja, saat Ashok lengah seseorang menusuknya. Melihat itu Virat datang menyelamatkan Ashok. Karwaki terus mencari keberadaan Ashok. Ashok yang terluka parah selalu memanggil nama Karwaki. Virat yang melihat Ashok membaik, namun dia menegaskan bahwa luka pada hatinya masih tetap sama. तो पलट कर भी नहीं देखा। रोशनी से भरे भरे छूके बोले न छूना। ढूंढा है तुझे नदियों पे चलता हुआ तू मिले। Suatu hari Devi dilamar oleh seseorang dan Sugatra memberitahu Sumitra bahwa Ashok berada di Ujjaini dengan keadaan luka parah. Benar saja, orang suruhan Sumitra menyelinap masuk untuk meracun Ashok. Beruntung Devi datang dan menggagalkannya. Namun Devi tanpa sengaja membunuh orang tersebut. Mengetahui itu, calon suami Devi menggagalkan pernikahan mereka. Merasa tak tega, Ashok memutuskan menikahi Devi. Di sisi lain, bayangan Karwaki selalu membayanginya. Devi yang mengetahui bahwa Ashok sangat mencintai Karwaki dan tak ada tempat untuknya. Namun Ashok mengatakan ini hanya rasa sakit karena di akhir hidupnya tak bisa menemaninya. Karwaki terus mencari keberadaan pawannya ditemani Arya, namun tak seorang pun yang tahu. Di sela Karwaki yang sedang makan bersama orang-orang, dia melihat Devi istri Ashoka. Karwaki terus memandangi iring-iringan prajurit yang mengantar Ashok untuk mencari pawan. Bima yang datang menyusul mereka mengajaknya untuk pulang. Saat Karwaki pergi, barulah Ashok melintas sehingga Karwaki tak pernah melihatnya. Raja yang mengetahui Devi seorang Buddha maka tak diberikan tempat untuknya dan menyuruh Ashok untuk kembali ke Ujjaini. Bima yang berada di Kaling menunjukkan pada menteri bahwa Arya dan Karwaki masih hidup. Terbongkarlah kebusukan sang menteri dan dia akan dihukum mati. Pada suatu kesempatan Devi memberitahu Ashok bahwa dia sedang mengandung, yang membuat Ashok sangat senang. Terlihat raja berbaring lemah karena sakit. Di sela itu Ibu Susima memberi kabar kehamilan Devi yang akan menjadi pewaris tahta, yang diketahui Susima tak memiliki anak. Suatu malam Dharma menyadari ada penyusup yang ternyata dia adalah Pandiji. Namun tiba-tiba Pandiji membunuh Dharma. Mengetahui ibunya telah mati, Ashok kembali tergoncang dalam hidupnya. अब तो मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। Ashok yang datang ke Magadha mengajak bertarung Susima. Namun Susima yang pengecut tak berani menghadapinya dengan berbagai alasan. Di saat Ashok lengah, Susima akan menusuknya, namun Virat dengan cepat melempar tombak tepat mengenainya. Ashok kemudian menyuruh membunuh semua saudara Susima. Sejak itu Ashok menjadi Raja Magadha, dan Ashok terus memburu keberadaan Sugatra yang telah kabur. Ashok kemudian memperluas kerajaan dengan menyerang berbagai wilayah kerajaan lainnya. Di sisi lain Sugatra meminta perlindungan di Kaling, hingga terdengar di telinga Ashok bahwa Kaling melindungi Sugatra. Ashok pun memutuskan menyerang kerajaan Kaling. उनके घर जला डालेंगे, उनके खेत नष्ट कर देंगे। Bima yang melihat korban berjatuhan bertanya-tanya seperti apa seorang Ashok yang begitu kejam. Bima dibantu Sugatra menyerang pasukan Magadha yang berada di wilayah mereka. Bima yang akan membunuh Ashok terkaget begitu melihatnya yang ternyata dia adalah pawan.
Di sela itu seorang prajurit menyerang Bima, dan Bima terkena tombak namun dia berhasil meloloskan diri. Sugatra yang berniat membunuh Ashok, dia pun harus mati di tangannya. Bima yang dihampiri Karwaki sempat menyebut nama Pawan kemudian mati. Setelah itu masyarakat Kaling darahnya mendidih dan bertekad melawan Ashok. Di sela perjalanan menuju Kaling, tiba-tiba Virat membelot melawan Ashok dengan alasan kekejamannya. Dan Ashok berusaha merangkulnya namun dia menolak hingga perkelahian terjadi. इसीलिए जीवित हो। तुम स्वयं अपने दुश्मन हो, इसीलिए लोग तुम्हें चंड अशोक कहते हैं। आज दोपहर का भोजन तो हम। Pasukan paling depan Ashok melakukan penyerangan tanpa menunggu Ashok karena menganggap remeh musuh. Pertempuran sengit terjadi dengan korban saling berjatuhan. Di sela itu Karwaki berperang dengan penuh keberanian. Setelah perang berakhir, Vitasoka mendatangi Ashok. Dia memberitahukan bahwa Ashok telah menjadi seorang ayah yang mempunyai anak kembar putra dan putri. Vitasoka juga menegaskan bahwa dia telah membuat banyak orang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim atas kekejamannya. Ashok yang melihat kudanya menyadari bahwa Karwaki berada di situ. Dia pun lantas mencari keberadaannya. Di sela mayat yang bergelimpangan, Ashok mencari Karwaki. Dan tiba-tiba Ashok melihat Karwaki yang berada tepat di belakangnya. Dengan emosi, Karwaki meminta Ashok untuk membunuhnya karena perang belum berakhir. Dengan memohon, Ashok meminta maaf pada Karwaki. Karwaki lantas mengutarakan bahwa selama ini dia terus menunggu kedatangannya. Ashok pun memeluknya. Dan tiba-tiba Arya telah datang di hadapan mereka dengan mengatakan bahwa Ashok telah merampas tanah mereka. Dan Ashok menegaskan tak ada yang berani mengambilnya karena aku berada di sini. Yang ternyata Arya sudah terkena anak panah. Menyadari itu mereka pun memeluk Arya namun nyawanya tak tertolong. Setelah kemenangan atas perang, Ashok justru menyesali semua dan memutuskan sebuah perjalanan cinta, perdamaian, dan anti kekerasan. Dan film pun selesai.